Halo sobat, kembali lagi di channel Pelajar Militer. Pada akhir tahun 2020 ini, ada kabar yang sangat mengejutkan tentang proyek kerjasama pengembangan jet tempur KFX-IFX antara Korea Selatan dan Indonesia. Mengutip dari laman sindonews.com, di situ diwartakan bahwa Indonesia disebut akan mundur dari proyek pengembangan jet tempur tersebut. Sebuah laporan media Korea Selatan menyebut Indonesia bermain-main dan akan mundur dari proyek jet tempur gabungan KFX-IFX. Proyek jet tempur asli Korea Selatan ini disebut sebagai proyek militer termahal dalam sejarah negara tersebut. Proyek pengembangan ini diperkirakan telah menelan biaya sebesar 8,5 triliun won atau sekitar 110 triliun rupiah. Dalam perjanjian kontrak, Indonesia diharuskan membayar 20%, yaitu sekitar 20 triliun rupiah. Dan sisanya akan ditanggung oleh pemerintah Korea dan perusahaan dirgantara Korea yaitu Korean Aerospace Industry atau KAI. Proyek ini bertujuan memproduksi 125 jet untuk Korea dan 51 jet untuk Indonesia pada tahun 2026. Saat ini sebuah prototipe sedang dalam perakitan. Sedangkan penerbangan perdana untuk pesawat tersebut dijadwalkan pada tahun 2022. Namun, lambatnya proyek tersebut dilaporkan telah menimbulkan ketidaksenangan di Jakarta, di mana permintaan untuk pesawat generasi terbaru telah tumbuh di tengah tantangan agresif Cina atas klaimnya di wilayah Laut Cina Selatan. Mengutip laporan dari media Korea Selatan, Jong'an Daily, Selasa 29 Desember 2020, dengan pandemi COVID-19 yang semakin menghambat proyek dan memperketat dompet, Indonesia telah mengisyaratkan ketidakpuasannya dengan tampaknya menahan komitmen keuangan lebih lanjut. Menurut anggota parlemen Shin Won-sik dari kubu oposisi People Power Party atau Partai Kekuatan Rakyat, Indonesia hanya membayar 227,2 miliar won dari 831, miliar won yang dijanjikan untuk tahun ini. Pembayaran yang dilakukan oleh Jakarta selama ini hanya mencakup 13% dari komitmennya. Selain pembayaran yang dipotong, Indonesia juga tidak mengirimkan kembali 114 spesialis teknisi dari PT Dirgantara Indonesia yang dipulangkan pada Maret karena wabah virus corona di Korea Selatan. Untuk mendorong partisipasi Indonesia, negosiator dari Badan Pengadaan Senjata Seoul Defense Acquisition Program Administration atau DAPA mengunjungi Indonesia pada bulan September. Menurut salah satu sumber pemerintah Korea Selatan, pejabat Indonesia meminta negosiasi ulang kesepakatan awal KFX-IFX, meminta lebih banyak transfer teknologi sebagai imbalan atas komitmennya, serta pengurangan beban dari 20% menjadi 15%. Sumber itu mengatakan tidak ada kesepakatan yang dicapai dan negosiasi tetap berlangsung. Tapi, penundaan itu bisa membuat Korea Selatan kehilangan mitranya. Indonesia dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk membeli 48 jet tempur Rafale sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama pertahanan komprehensif dengan Prancis. Tawaran yang dikeluarkan oleh Prancis, yang menurut salah satu sumber industri pertahanan Korea Selatan, termasuk transfer teknologi jet tempur yang jauh lebih besar, telah memikat Indonesia dan menurut publikasi Prancis, La Tribune, kedua negara hampir mencapai kesepakatan. Namun, pemerintah Korea Selatan bersikeras bahwa bahkan dengan penarikan penuh Indonesia dari proyek tersebut, proyek KFX akan tetap berjalan sesuai rencana. Masalah terbesar terletak pada investasi yang dijanjikan Indonesia dengan uang pembayaran pajak Korea. Hilangnya 51 jet yang dijanjikan Indonesia juga akan mengurangi kuantitas produk secara keseluruhan dan dengan demikian menaikkan biaya per unit yang berpotensi merugikan prospek ekspor jet tempur tersebut.
Pejabat pemerintah di Seoul bagaimanapun juga berhati-hati dalam menarik kesimpulan tentang niat Indonesia. Ketika ditanyai oleh Shin, apakah Jakarta tampaknya siap untuk mundur dari kesepakatan KFX selama rapat, dengar pendapat parlemen pada bulan Oktober. Menteri Dapa, Wang Junghong, mengatakan Indonesia tidak akan membeli apapun dan menunggu sampai KFX berkembang sepenuhnya. Agensi tersebut juga mengatakan kepada Shin dalam balasan terpisah bahwa laporan pers saat ini tidak mencerminkan posisi resmi Indonesia tentang masalah tersebut. Bahwa kesepakatan militer apapun yang dikejar tampaknya akan maju secara independen dari proyek pengembangan bersama KFX. Jadi, bagaimana menurut sobat pelajar militer tentang kabar bahwa Indonesia akan mundur dari proyek kerjasama pengembangan jet tempur KFX-IFX dengan Korea Selatan ini? 오, 4, 3, 2, 1, 압수해.